Salam, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang kemenangan Daud mengalahkan Goliat yang terambil dari 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45 sampai ke-46. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Kisah pertempuran Daud dan Goliat sangat terkenal. Banyak versi-versi yang menceritakan kisah pertempuran ini sehingga semakin banyak dikenal orang. Dalam sekolah minggu juga diajarkan atau diceritakan kepada anak-anak mengenai pertempuran Daud dan Goliat. Sampai-sampai Hollywood juga pernah membuat film pertempuran Daud dan Goliat. Meskipun kita harus tahu dalam film itu banyak kisah-kisah yang ditambahkan untuk kepentingan agar film itu lebih menarik dan menghibur para penonton. Kali ini kita akan membahas cerita ini sesuai dengan versi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ada data-data yang disajikan dalam Alkitab. Yang pertama-tama itu mengenai bangsa Filistin. Kalau kita lihat dalam Kejadian 21 dan 26, Abraham dan Ishak pernah membuat perjanjian dengan raja-raja Filistin. Dan dalam Hakim-Hakim 16 juga diceritakan bangsa Israel juga pernah ditindas oleh orang Filistin di tanah perjanjian. Kemudian muncullah Simson yang melepaskan mereka. Dalam Hakim-Hakim 3 ayat 1-4 dikatakan bangsa Filistin merupakan bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel apakah mereka mendengarkan perkataan Musa yang diberikan kepada nenek moyang mereka. Dalam 1 Samuel 7 dikatakan orang Filistin itu pernah ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel di zaman Samuel. Tetapi bangsa Filistin masuk kembali menyerang bangsa Israel ketika Raja Saul yang berkuasa memberontak dan kemudian Raja Saul ditolak oleh Allah. Yang kedua, data mengenai Goliat. Dalam 1 Samuel 17 ayat yang keempat dikatakan, lalu tampillah seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendekar merupakan orang yang pandai bersilat, bermain pedang, dan gagah berani. Berarti Goliat sudah terbiasa, terlatih untuk membela diri, memainkan senjata untuk berperang. Dikatakan Goliat memiliki tinggi 6 hasta. Kalau kita lihat pengertian dari 1 hasta merupakan panjang dari siku sampai ke ujung jari, diperkirakan itu 45 cm. Berarti kalau dikalikan 6 sekitar 2,70 meter. Artinya kurang lebih tingginya Goliat itu sekitar 3 meter. Sekarang kita melihat data yang ketiga mengenai Daud. Dalam 1 Samuel 16 ayat 11-13 dikatakan Daud merupakan anak bungsu seorang gembala kambing domba. Yang kita tahu juga Tuhan Yesus dalam perjanjian baru digambarkan sebagai gembala bagi umat-umatnya. Dikatakan Daud kemerah-merahan, artinya masih muda, matanya indah dan parasnya elok, diurapi dan roh Tuhan berkuasa atas Daud. Kemudian ada dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-18 dikatakan Daud pandai main kecapi, gagah perkasa, seorang prajurit, pandai berbicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-13 dikatakan 3 kakaknya yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama ikut berperang.
Daud tidak ikut berperang mungkin karena Daud masih muda. Dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 dikatakan Daud merupakan gembala yang biasa melawan binatang buas, dan orang Filistin atau Goliat akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Artinya Daud menyamakan orang Filistin atau Goliat itu dengan binatang. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kemudian ada data 1 Samuel 17:40 yang mencatatkan Daud mengambil tongkatnya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu untuk umban atau ketapel. Artinya Daud mengambil batu-batu itu untuk menjadi senjata dengan memakai umban atau melemparkan batu itu memakai ketapel. Secara metaforis, tongkat merupakan lambang dari kekuasaan. Kalau kita ingat dalam Keluaran, pada saat itu Musa dan Harun juga membawa tongkat yang bisa berubah menjadi ular ketika menghadap Firaun. Dan tongkat itu juga yang dibawa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. 5 batu diyakini oleh bangsa Yahudi. Diartikan angka 5 sebagai 5 kitab Taurat Musa, Pentateuch, yaitu kitab Kejadian sampai dengan Ulangan, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga mengalahkan pencobaan iblis dengan mengutip kitab Ulangan. Mari kita lihat bacaan awal kita yang mengenai pertempuran Daud dan Goliat. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel yang kau tantang itu. Dari cerita ini, dari bacaan ini bisa kita lihat ada 2 pola pikir yang berbeda pada saat pertempuran Daud melawan Goliat. Yang pertama, di satu sisi Goliat datang mengandalkan kekuatan, kemampuannya secara fisik dan bersenjata lengkap untuk berperang, dan sangat yakin dia akan bisa mengalahkan semua lawan-lawannya dan dia pasti akan menang. Pola pikir yang kedua, di sisi lain Daud melihat bahwa kekuatan, kemampuan, dan peralatan tempur bukanlah segalanya, tetapi kuasa Tuhanlah yang memegang peranan penting dalam pertempuran yang dihadapinya. Kesimpulan yang bisa kita tarik, artinya Daud benar-benar mengandalkan Tuhan dalam pertempurannya. Daud sangat berharap dan bersandar kepada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Kira-kira ada cerita sebuah mobil tua yang bertuliskan ambulans. Dan ketika mobil itu membunyikan sirene, mobil ambulans tadi bisa menerobos kepadatan jalan raya. Meskipun mobil tua memiliki keistimewaan melebihi mobil-mobil yang mahal, mobil-mobil mewah yang lain, semua pasti minggir memberikan jalan bila melihat dan mendengar suara sirene. Tulisan ambulans dan suara sirene memberikan otoritas melebihi dari semua kendaraan yang ada. Artinya dengan nama tadi dan dengan suara sirene memberikan suatu kuasa kepada mobil tua tadi. Begitu juga Daud yang datang atas nama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, mampu mengalahkan Goliat karena pada saat itu dia mengandalkan Tuhan, sehingga ada otoritas dan kuasa Tuhan yang menyertainya. Sehingga dalam Mazmur 124 ayat 1-8 nyanyian Daud mengatakan, jikalau Allah tidak menyertai kita, kita tidak dapat luput dari jebakan-jebakan hidup atau menangkis musuh kita. Bahaya dan kesukaran yang kita hadapi mungkin tampaknya demikian besar sehingga tidak ada yang mampu menolong selain Allah dan kuasanya yang ajaib. Namun jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada musuh atau situasi yang dapat mengalahkan kita bila Allah ada di pihak kita.
Dengan demikian Mazmur 124 ayat 8 mengatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kisah Daud ini juga dikutip dalam Ibrani 11 ayat yang ke-33 sampai 34. Daud yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Dalam 1 Samuel 17 ayat 46 dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Artinya Daud menyadari bahwa Goliat bukan saja menantang bala tentara Israel, tetapi Goliat menantang Tuhan yang Maha Kuasa. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga sering merasa takut ketika menghadapi Goliat-Goliat, menghadapi pergumulan, kesulitan, masalah, ataupun tantangan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita terlalu takut sehingga kita lupa Allah yang kita percaya jauh lebih besar, dan dialah yang mengendalikan jalan hidup kita. Apa yang menjadi rahasia Daud ketika dia mengalahkan Goliat? Yang pertama yaitu Daud tidak mengandalkan dirinya, tetapi mengandalkan Allah. Ini adalah faktor yang terpenting dan terutama atas kemenangan Daud. Sebab percuma kita memiliki keberanian, keterampilan, kemampuan dan keyakinan, namun kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Seperti tertulis dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bahasa Indonesia yang sederhana mengatakan, ingatlah, kalau kalian mempunyai iman sebesar biji sawi, kalian dapat berkata kepada bukit ini, pindahlah ke sana. Pasti bukit ini akan pindah. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat kalian buat. Artinya, gunung ini kita bisa gambarkan dengan permasalahan, kesulitan, pergumulan yang sedang kita hadapi. Ketika kita mempunyai iman yang sekecil biji sawi, tidak ada yang mustahil. Bukan berarti kita lari dari permasalahan, tetapi kita dimampukan Tuhan untuk menghadapi permasalahan yang ada di depan kita. Pada saat ini mari kita belajar untuk terus-menerus mengandalkan Tuhan. Kita akan terus dilengkapi dengan kuasa-Nya. Tidak perlu takut dalam menghadapi masalah. Jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan. Hadapilah pergumulan, kesulitan, dan tantangan hidup yang ada di depan kita, karena Tuhan pasti akan menyertai kita. Dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bertempur bagi kita, Dia yang akan berperang bagi kita dan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Amin.